Para Romo, Bruder, dan Frater yang terkasih, saudara-saudari, saat ini atau situasi zaman atau kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang itu sulit atau perlu perjuangan membedakan mana tujuan, mana sarana. Tujuan pasti yang lebih penting. Sarana menjadi sesuatu yang sekunder yang bisa digunakan bagaimana mendukung tercapainya tujuan itu. Nah, seringkali kita bingung. Penampilan atau hal-hal aksesoris yang sering kita cari, itulah yang kita kejar daripada apa yang menjadi tujuan itu. Sehingga banyak sekali orang-orang menjadi stres karena berpikir mengenai sarana-sarana itu. Hidup kita yang di dalam formasio, pembinaan juga kadang-kadang juga pusingkan mana tujuan, mana sarana. Sehingga dibutuhkan discernment, pembedaan untuk memahaminya. Menjadi Romo itu sarana atau tujuan, para frater? Sarana, jangan ragu. Menjadi Romo itu sarana. Tujuannya kamu mengabdi Tuhan, mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Oh iya, selama ini kamu kira tujuan jadi Romo? Enggak, tujuan, sarana. Kita berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, apa yang sungguh-sungguh, yang sekarang kita yakini sarana menjadi imam ini lebih memuliakan Tuhan, lebih bisa mengabdi Tuhan, lebih bisa menyelamatkan orang, berarti hidupmu. Kalau demikian, sepanjang hidup kita, bahkan setelah ditabiskan pun, apapun panggilan kita, kalau itu keliru dalam menempatkan sarana menjadi tujuan, tujuan menjadi sarana, akan menjadikan hidup kita tidak mendalam, tidak berakar dan dangkal. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, ya saya tidak tahu sejarah Yoyakin ini, hanya tahu bahwa dia raja di masa pembuangan, yang secuil katanya ketaatannya pada Allah itu tidak sungguh-sungguh. Maka segera pendek sekali usia 18 tahun sudah menjadi raja. Maka mungkin juga identik dengan orang muda itu sering dilihat belumlah matang, belumlah terbentuk pondasinya. Sebetulnya yang terjadi kalau saat ini, kita dituntut sejak awal, pondasi apa yang menjadi yang penting itu sudah kita rintis semasa dalam keluarga juga. Diperkaya dalam pembinaan atau pengalaman-pengalaman kita. Kalau tadi dalam bacaan Injil, ada orang yang mengatakan, ya, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Di balik semua itu, masa enggak kamu selamatkan? Masa itu tidak cukup? Orang mengira dengan mengatakan Tuhan, Tuhan,
atau berdoa dengan mulut, atau dengan segala sesuatunya rapi, tidak pernah melanggar peraturan, tidak pernah mengecewakan, itukah yang dimaksudkan? Justru mengatakan, aku akan terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi seringkali yang terjadi memang apa yang seolah-olah itu tampak, seolah-olah dikatakan, seolah-olah itu kelihatannya baik, itulah kita berharap selamat. Padahal yang dipentingkan adalah bagaimana kedalaman hidupmu. Maka dilanjutkan tadi, ada tipe-tipe rumah, yang satu dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu. Pondasi yang di atas batu akan bertahan solid, tahan uji, yang di atas pasir akan rapuh, datang hujan dan banjir, angin melanda rumah itu, robohlah. Saudara sekalian, makna dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, baik untuk mengawali langkah bagi para seminaris yang akan mengucapkan admisio, dan para seminaris yang akan mengucapkan kehendak baiknya. Yang pertama, yang ingin kita bangun adalah sikap meletakkan pondasi atau dasar. Siapa yang meletakkan dasar? Para formator kah? Yesus kah? Dirimu. Dirimulah yang akan meletakkan dasarnya. Kamu ambil batu yang besar-besar dulu, berat, kamu tata, kamu rapikan. Itu semua yang diharapkan dalam menjalani masa seminarium internum. Juga masa di mana kamu akan mendalami, memulai hidup dengan disibukkan studi, hidup rohani, hidup komunitas. Kalau di novisiat mungkin tidak intensif untuk belajar dengan berbagai macam ilmu, tugas-tugas, sekarang akan lebih banyak. Maka bagaimana mengatur mana yang penting, mana yang hanya sekunder. Inilah saatnya untuk berdiscernment. Untuk itulah kalian mengatakan kehendak. Tadi saya mengatakan kehendaknya bukan kehendak di bibir, kehendak yang diamini, kehendak yang sungguh-sungguh lahir dari kerinduan yang kudus. Holy desire. Dari kedalaman, dari sungguh hasrat untuk lebih baik. Kedua, meletakkan dasar ini costly, mahal. Maka butuh perjuangan. Butuh sikap yang tahan uji. Bukan soal hanya biaya, tetapi kehendak kuat. Bangun pagi, disiplin, tertata, terprogram, terencana dengan baik, itulah sebetulnya yang dimaksud costly. Mahal, butuh perjuangan. Karena menjadi imam nanti kita menjadi pemimpin yang akan menggembalakan, akan mengajar, akan menguduskan. Yang selanjutnya
Mengapa hal-hal yang tadi berkata Tuhan, Tuhan itu tidaklah cukup? Artinya kita juga tidak berhenti pada kata, tetapi dalam tindakan nyata. Sedikit keutamaan yang dipraktekkan itu lebih baik daripada banyak bicara tentang keutamaan. Sedikit saja melaksanakan keutamaan itu lebih baik daripada banyak mengajar tentang keutamaan. Maka ini sesuatu yang menjadi perjuangan kita, saya juga, kalian juga, untuk itu. Maka ini adalah saat bagi kita untuk meletakkan dasar itu lebih baik. Dan menjadi imam, ini adalah saatnya bagi kita untuk merenungkan, memulai penyerahan diri itu seperti apa. Penyerahan diri sebagai hamba orang miskin itu seperti apa. Saat inilah dimulai. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita berdiscernment, kita bersama-sama untuk mengolahnya, untuk memberikan kepada kita semua saat juga Tuhan berkata. Oleh karena itu, sekali lagi juga dalam beberapa kesempatan saya meminta kalian seimbanglah dalam hidup. Ya. Kalau kamu itu orangnya grapya, ekstrovert gitu ya, ya belajarlah untuk introvert. Kalau kamu introvert, belajarlah ekstrovert. Kalau kamu itu temannya seringkali sedikit, belajarlah mencari teman lebih banyak. Kalau kamu itu orientasinya hasil, belajarlah juga menghargai proses. Itu semuanya ada dalam kebutuhan psikologis yang di awal novisiat atau di postulat sudah kamu pelajari. Jadilah orang yang seimbang. Jadi Romo sekarang tidak bisa hanya satu poin, tapi orang yang siap. Tanya teman kakak kelasmu yang sekarang ini baru selesai pastoral paroki. Ya, mereka sudah memahami betapa sulitnya hidup yang seimbang. Pengennya itu terus kunjungan melayani, ya, tapi kalau laporannya nggak selesai ya nggak lulus. Bimbingan rohani, mintanya itu menerima bimbingan terus. Senang kalau ada banyak tamu, ya. Tapi coba bimbingan rohani. Maka saudara sekalian, para frater yang terkasih, hidupmu di masa pembinaan ini semoga mengubahmu. Transformatif. Ya. Ada tahap orang bisa bertransformasi itu dalam soal relasi, dalam segala hal, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan siapapun, ada tahap-tahapnya. Tahap pertama yang paling dasar, biasanya tahap kamu memberi, saya menerima, atau saya memberi supaya kamu menerima. Kontrak, transaksional namanya. Kalau relasinya seperti itu, ya kamu tidak lebih hanya orang yang ya hanya kewajiban saja panggilan ini ya. Tidak masuk. Yang kedua, relasi yang assurance, memberi jaminan rasa aman. Ya, kalau hanya berhenti dengan itu juga penting. Transaksional tadi ya penting ya. Awalnya kita itu hadiah, hukuman, kedua
rasa aman, mencari rasa aman dalam relasi hanya dengan yang cocok saja, kamu nggak dapat apa-apa. Kalau hanya relasi dengan yang cocok saja. Tadi kalau hanya soal untung rugi tadi juga nggak dapat apa-apa kamu. Tetapi relasi yang transformatif itu kita berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi konflik, berani menghadapi ketidaknyamanan, berani menghadapi yang tidak dapat diprediksi. Saat itulah kalian belajar banyak. Maka para frater yang terkasih, mari kita sama-sama melihat semuanya dalam konteks aku ingin meletakkan dasar ini lebih kuat. Untuk apa? Mengabdi Tuhan, mengabdi Allah, menyelamatkan banyak orang, terutama miskin papa. Semoga kita semua dikuatkan, semoga kita semua satu sama lain juga saling menguatkan supaya kita, kongregasi kita, CM, sungguh-sungguh bisa menjalankan misinya dalam gereja, dalam keuskupan di mana kita hadir. Tahun ini kita mendapat perutusan baru di keuskupan yang baru, Sibolga. Semoga juga terus semakin banyak dapat kesempatan. Ya, ini masih ada komunikasi dengan Monsinyur Sanggau. Meminta kita untuk berkarya di Sekadau. Ini tambah lagi. Kalau bisa ya diikuti, dituruti ya. Tapi kita kan juga melihat mana juga harus yang penting kita sadari. Formasio ini sungguh-sungguh tempat yang penting. Maka terima kasih kepada para romo yang dengan tekun, bruder dengan tekun mendampingi para frater untuk menemukan kehendak Tuhan. Semoga situasi saat ini yang kadang-kadang panggilan menurun tidak membuat kita putus asa. Justru bangkit, mungkin teman-temanmu ada yang mengundurkan diri atau diundurkan dirinya. Tidak perlu khawatir karena ini semua adalah proses yang harus dijalani. Maka ini keseriusan kita semua untuk meletakkan dasar agar lebih baik dalam melayani Tuhan, mengabdi sesama.